untuk memberikan sebuah pantun. Boleh banget, Kak. mainkan. Harus ada saving, jangan kayak Najwa, gak ada saving duitnya. Astagfirullah. Waduh. Oh, iya. Halo guys, selamat datang di podcast WIBS, Waktu Indonesia Belajar Sejarah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu aliran pemikiran ekonomi modern, yaitu Neo-Keynesian, dengan fokus pada gagasan milik Paul Samuelson. Pembahasan ini kami susun untuk memberikan pemahaman lebih komprehensif dan memperluas perspektif kita mengenai teori perkembangan ekonomi. Sebelum kita ke podcast ini, kita memperkenalkan dulu nih terlebih dahulu. Kenalin, nama gue Nurma. Rekan gue Eka Fitria. Nabila Kartika. Dan ada rekan-rekan kita juga nih. Kita akan panggilkan dulu nih rekan kita, yaitu Ajeng. Halo semuanya, gue Ajeng. Dan rekan kita juga ada Eka. Hai, nama gue Eka Nurmila. Udah ya? Satu lagi nggak sih? Satu lagi. Oke, silakan masuk, Reva. Halo semuanya, gue Reva Pelia. Oke, karena semuanya udah memperkenalkan diri, kita bakal masuk ke diskusi. Nah, harapannya di diskusi kali ini kita dapat gambaran yang jelas dan terarah mengenai bagaimana pemikiran Neo-Keynesian berkembang melalui kontribusi dari Paul Samuelson. Nah, kita akan ke pembahasan yang pertama, yaitu konteks di mana sih munculnya teori Neo-Keynesian ini, dan juga kita akan membahas pemikiran salah satu tokoh penting di dalam teori ini, yaitu Paul Samuelson. Namun sebelum masuk ke pembahasan inti, izinkan saya untuk memberikan sebuah pantun. Boleh banget, mainkan. Pergi ke perpustakaan di pagi hari. Cakep. Mencari buku teori ekonomi modern. Cakep. Diskusi ini kita mulai dengan yang rapi, membahas Neo-Keynesian dan pemikiran Paul Samuelson. Ayo. Iya, udah mulai. Ya udah dong Repa, kan udah direkam dari tadi. Oke, sebelumnya aku mau nanya dulu nih. Jadi Paul Samuelson itu siapa sih? Samuelson itu tokoh penting di aliran Neo-Keynes karena dia tuh yang memodifikasi pemikiran Keynes menjadi lebih modern dan bisa dipakai untuk analisis ekonomi di masa yang sekarang. Betul, Paul Samuelson ini juga seorang penulis terkenal loh. Ada bukunya yang terkenal banget, judulnya itu Foundation of Analysis Economy. Nah, teori-teori modern yang ada saat ini, ya berasal dari buku itu. Siap. Yang gue inget sih, Paul Samuelson itu ngomongin hubungan antara ekonomi, pendapatan nasional, investasi, dan perdagangan luar negeri. Jadi tuh ekonomi kayak jadi satu paket yang lengkap gitu. Oh, nah itu berarti kayak versi update-nya Keynesian gitu ya? Benar, Keynesian tuh kayak versi upgrade atau lebih realistis lah istilahnya. Nah, Paul Samuelson ini punya teori yang terkenal atau konsep yang terkenal, yaitu konsep multiplier. Jadi kalian ada yang bisa jelasin nggak sih konsep ini tuh apa? Mau coba ya, jadi Boleh. konsep multiplier itu jadi kayak efek berantai. Misalkan pemerintah membangun jalan nih, otomatis kan dia bayar tukang kan. Nah dia bayar tukang, terus tukangnya itu belanja ke material, dari materialnya itu belanja ke grosir, terus dari grosirnya itu belanja ke distributor. Jadi dari efek satu kebijakan itu bisa merembet kemana-mana. Contohnya kayak satu orang beli boba, teman-temannya pada ngikut beli boba, jadi makin rame lama-lamanya. Tuh, analoginya lucu banget lagi. Tapi benar kayak gitu. Nah, menurut Samuelson ini, multiplier ini kuat kalau orang-orang itu punya kebiasaan konsumsi yang tinggi, atau juga dalam pemikiran ekonomi itu disebut propensity to consume.
atau kecenderungan orang buat belanja. Oh, jadi artinya itu kalau kita makin konsumtif, ekonominya makin gerak ya? Betul, makin banyak orang belanja atau mengonsumsi, makin besar juga nih perputaran roda ekonominya. Dan makin besar juga multiplayer. Tapi jangan jadikan alasan untuk boros, Red. Ingat, harus ada saving. Jangan kayak Najwa, nggak di-saving duitnya. Selain multiplayer, apalagi pemikiran Paul Samuelson yang penting? Samuelson bilang investasi itu penting. Ulang. Nah, Samuelson itu bilang investasi punya pengaruh yang gede banget buat pertumbuhan ekonomi. Soalnya investasi itu sebagai pemicu awal untuk naikin output dan pendapatan nasional. Dan perdagangan luar negeri itu juga berperan penting. Kalau misalkan ekspor itu naik, jadi pendapatan negara itu kan jadi lebih terdorong dan cepat juga naiknya. Jadi, kalau konsumsi itu untuk membesar multiplayer, nah kalau investasi itu untuk mendorong percepatan atau akselerator. Nah, kalau misalkan ekspor itu untuk dorongan gitu. Kayak kerja kelompok yang kompak, kalau semuanya kebagian jalan pasti bakal berhasil semua. Nah, itu cocok banget sih sama teori Paul Samuelson. Dia tuh bilang kalau ekonomi itu harus bergerak bersama, bukan sendiri-sendiri. Nah, dari materi ini, menurut kalian kenapa sih teori Paul Samuelson ini masih relevan sampai saat ini? Ada yang bisa jelasin nggak dari itu? Karena ekonominya nggak jauh berbeda, cuma situasinya aja yang berubah. Contohnya kayak pada saat pandemi, pemerintah bagi-bagi bantuan tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian supaya ekonominya nggak berhenti di situ terus. Nah, iya, itu praktik langsung dari multiplier. Jadi, uangnya itu disalurin, lalu masyarakat berbelanja, dan jadi ekonominya itu mulai bergerak lagi deh. Sekarang juga investasi dari luar negeri dan ekspor-impor tetap penting banget buat pertumbuhan ekonomi. Pokoknya teori Samuelson tuh kayak nggak dikekang sama waktu. Ibaratnya kayak lagu yang bagus banget pasti bakal selalu didengerin kan sama penggemarnya sampai saat ini. Nah, itu sama aja nih kayak teori ini, yaitu masih relevan sampai saat ini gitu guys. Kalau kita simpulkan bahwa konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri itu saling menguatkan ketiganya karena untuk menjadi dorongan pertumbuhan perekonomiannya. Konsumsi pemicu awal, investasi menjadi apa ya? Menjadi penopang pertumbuhan, dan perdagangan luar negeri itu menjadi dorongan tambahan. Jadi tiganya saling menguatkan dan nggak bisa berdiri sendiri. Dia juga bikin pemikiran Keynes jadi lebih mudah nih buat dianalisis. Intinya sih ekonomi itu bakal gerak kalau misalkan kita berbelanja, lalu ada investasi, dan juga ada transaksi dari negara lain. Tapi tetap aja ya, pemerintah ini harus tetap turun tangan karena tugas pemerintah ini untuk menstabilkan perekonomian yang ada di suatu negara gitu, agar saat stabil perekonomiannya gitu, nggak simpang siur. Oke deh gengs, segitu aja pembahasan kami mengenai teori ekonomi yang fokus pada Paul Samuelson. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Bye-bye!